warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq wa la najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala aidan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-ayat amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa bersama-sama menegakkan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita berikhtiar semaksimal mungkin apapun yang Allah berikan sesaat ini yang pasti nanti akan diambil kembali, bisa kita maksimalkan agar tidak terjadi penyesalan di yaumul qiyamah. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit kita bermuhasabah memahami tentang kehidupan kita yang kadang-kadang kalau tidak kita sorot dengan Al-Quran sering menimbulkan kekecewaan. Suatu ketika terkadang terbersit dalam diri kita itu rasa iri, rasa ingin sama seperti orang lain, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan materi. Kenapa sih saya tidak seperti si fulan yang rumahnya serba mewah, kendaraannya serba mewah, sepertinya nggak ada lagi yang kurang. Tapi kenapa saya punya motor jelek saja hilang? Kenapa yang hilang bukan yang kaya itu? Kadang-kadang pikiran seperti ini muncul, hadir dalam benak kita. Rasa keinginan kita, rasa iri kita terhadap milik orang lain. Padahal sesungguhnya ya jamaah rahimakumullah, apa yang kita risaukan itu sungguhlah akan merusak, akan mengganggu kehidupan kita sendiri. Lihatlah hari-hari ini bagaimana negeri kita ini diberikan satu pelajaran yang sangat kasat mata. Misalnya kasus tentang Dirjen Pajak yang secara tidak diduga-duga akhirnya terungkap. Bagaimana tentang kelakuan untuk menumpuk-numpuk uang pajak, dan akhirnya yang muncul adalah kesakitan. Belum kasus-kasus lain. Sehingga kalau seorang muslim tidak bersyukur dengan apa yang ada dalam dirinya, sungguhlah dia orang-orang yang tidak memahami tentang mana kehidupan. Saudaraku, di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-96, Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur kita semua, memberikan satu keyakinan kepada kita semua. Apa kata Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq wa la najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ma 'indakum yanfadu, apa-apa yang ada di sisimu pastilah akan lenyap.
Jadi sebetulnya kita tidak perlu mengukur orang lain dari diri kita, cukuplah kita melihat dalam diri kita sendiri masing-masing. Tanpa kita sadari satu persatu apa yang Allah titipkan kepada kita akan hilang, lenyap. Yang fadu akan lenyap, hilang. Ya. Karena itu ada orang yang mencintai sesuatu tiba-tiba Allah hilangkan. Seorang istri kehilangan suami karena meninggal atau sebaliknya. Orang tua kehilangan anak atau sebaliknya. Bahkan harta yang dikumpulkan dengan susah payah begitu cepat sekarang hilang. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Begitu cepat. Apa kurang jelas ayat ini untuk kita jadikan muhasabah? Dan masihkah ada kesempatan kita untuk iri terhadap orang lain? Toh yang kita miliki pun juga akan lenyap. Ma indakum yang munfad. Apa-apa yang ada di sisimu pasti akan lenyap. Raga yang ada selama ini yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas, cepat atau lambat akan lenyap. Ilmu yang Allah anugerahkan pada kita akan lenyap. Apa yang tidak lenyap? Semuanya akan hilang. Orang-orang yang kita sayangi, harta yang kita cintai, yang fadu pasti lenyap. Wa ma indakum wa ma indallahi baq, dan hanya di sisi Allah lah yang kekal. Allah yang tidak akan lenyap. Karena itu kalau ada orang mendengar ayat ini tidak kemudian merasa tunduk, gak ngerti lagi dengan ayat apa lagi. Dan Allah melanjutkan dengan kalimatnya, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa? Sama-sama lenyap. Orang-orang yang sabar dengan yang tidak sabar tentu berbeda. Orang kafir mengumpulkan harta, hartanya lenyap. Orang mukmin yang beriman seperti kita mengumpulkan harta, harta kita sedekah, sama-sama lenyap. Tapi nilainya menjadi beda. Orang mukmin seperti saudara-saudaraku ketika hartanya lenyap untuk dipakai berjuang di jalan Allah, dia sebetulnya tidak lenyap. Dia hanya lenyap secara materi tetapi tidak lenyap secara hakiki. Tapi bagi orang yang kafir sama sekali tidak ada yang tersisa, lenyap seluruhnya. Karena itulah mari kita jadikan ayat ini untuk meyakinkan kita bahwa apa yang Allah titipkan bukanlah sesuatu yang abadi. Maka dalam Quran surat Ar-Rahman pun diulang, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia, bahkan dikatakan setiap manusia ya, pasti akan lenyap. Tidak fana. Kullu man 'alaiha fan, tidak fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya wajah Tuhanmu, hanya Allah sendiri yang akan kekal. Saudara punya dari berarti Allah, narasi-narasi ayat-ayat Al-Quran ini cukuplah menjadi bimbingan kehidupan kita. Semakin kita telusuri, kita pahami, kita tadabburi ayat demi ayat, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih nikmat. Yang ada cuma satu, rasa syukur dan sabar. Itulah yang membedakan orang-orang yang diberi ilmu dengan yang tidak diberi ilmu, orang-orang yang diberi hidayah dengan yang tidak diberi hidayah. Ketika memahami tentang segala sesuatu, kuncinya ada pada keyakinan bahwa yang kekal hanyalah Allah, dan apa yang melekat dalam diri kita tidaklah kekal. Semua akan hilang, semua akan lenyap. Mudah-mudahan dua ayat yang kita sampaikan dalam kultum subuh ini bermanfaat dan akan memberikan suatu keteguhan bagi diri kita untuk lebih berhati-hati, untuk tidak mudah iri dengan bagian orang lain, tetapi mari kita menyibukkan diri dengan apa yang Allah titipkan sementara dan kita maksimalkan titipan ini untuk terus kita jadikan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya di dunia
tetapi bisa kita nikmati kelak di akhirat. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.